A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kena bilam kutiba 'alan nahari wa laisa biwajibi 'alaikum. Yakni Allah berwajib difardukan atasku kurban. Ini kata tu merji. Dan hana wajib kurbannya pada kata yang dalil hadis ya. Hadis riwayat Daruqutni. Daruqutni adalah sasiro perawi hadis ya. Dan kurban itu sunnah kifayah bagi seorang jika ada baginya berbilang-bilang ahli bait. Dan jika tiada berbilang-bilang ahli bait maka yaitu sunnahin. Jadi hukum kurban itu pun dia ada terbagi dua. Ada sunnah kifayah, ada sunnahin. Seperti fardu in sama fardu kifayah. Jadi kalau sunnah kifayah itu hukum kurban hukumnya sunnah kifayah apabila kita itu berbilang-bilang ahli bait keluarga, senama ayah keluarga juga kan kira ya dah. Itu berarti lah kita rame. Nah itu berarti sunnah kifayah. Kalau sunnahin itu kalau kita sendiri perorangan. Jadi tanya nak keluarga nak ahli bait ya, nak perumahan nak ya atau kira udah di hukum sunnah kifayah kurban tu lebih dari seorang. Jadi kita sama istri aja itu dah sunnah kifayah. Itu yang marame itu je. Nah, jadi kalau sunnah kifayah kurban itu apabila dalam keluarga kita tu satu orang aja sudah melakukan kurban, itu kita di hari besok di hari akhirat hari kiamat enggak ditanya lagi. Misalnya gini. Tanya ulang keluarga ayo nak 7. Ada 7 orang misalnya. Misalnya suami kita atau kitanya atau orang tua kita udah berkurban satu. Nyan tanya berarti hana makruh li kita berkeluarganya. Nampu mi kah? Karena kali gepubut sunnah kifayahnya oleh sebahagian keluarga kita. Nampu mi kah? Nah, benar itu. Jadi walaupun ramai keluarga enggak mesti harus semua, intinya kita udah keluar dari had hukum makruh. Di hari kiamat besok Allah enggak nanya lagi sama kita. Karena ada berbilang keluarga ada 5 kita ada 3. Satu orang aja yang buat berkurban, kita enggak makruh lagi semua. Ya benar. Muat ni tanya betul kan? Atau som harga tanya. Kalau sunnah ini tuh sunnah perorangan per orang. Tidak terakad sunnah itu dengan dilakukan oleh orang lain. Ya benar. Kayak sembahyang fardu ain. Wajib atas diri kita pribadi sendiri. Manjir sembahyang isya ada pupah kok. Anjir dah. Ya. Kalau sunnahin itu kalau kita sendiri maka hukum berkurban itu sunnahin. Bagi kita yang mukallaf udah balik, udah kalau dengan tua berarti 16 tahun, dengan dua 16 tahun juga ke. Temong belah tu dong itibit mani, ya. 12 tahun. Tong iti mehit, ya bang, merdeka, baik budak. Ya benar. Nyan jadi hukum berkurbannya. Ya bang. Jadi sunnahin itu perorangan. Tengok sendiri, enggak ada ahli bait, enggak ada keluarga. Tunggal kita. Kalau kita sendiri berarti belum berumah tangga, jadi tanya ya sunnahin berarti. Kurban kalau kita ada kemampu. Paham ya? Fardu in, fardu kifayah, sunnahin, sunnah kifayah. Biasa kalau sunnah in, kalau sunnah muakkadah itu memang biasa dibagi, ada juga yang dibagi 2 kayak berkurban. Nah, hanya dibagi sih lah dong sunnah muakkadah ada ke sunnah muakkadah nanti sebagai ulama. Nah hukum sunnah muakkadahnya dibagikan. Ada sunnah kifayah, ada sunnah ini. Sunnah kifayah berarti kita ramai lah keluarga kita lebih dari 1. Berarti sebagian keluarga kita udah berkurban walaupun 1 orang, kita udah nggak makruh lagi, nggak ditanya lagi di hari kiamat. Tapi kalau sunnah ini tuh wajib atas diri kita sendiri. Paham ya? Paham gua? Ya menanji hukum berarti. Ya ban. Tadi hukum jenazah aja kan, jenazah kan fardu kifayah sebagai orang pubuk kan ada kan? Ya. Maka barang siapa berkurban dengan seekor kambing jatuhlah kurbannya itu bagi dirinya.
Jadi kalau kita berkurban 1 ekor kambing, berarti kurban itu hanya untuk diri kita aja. Karena 1 kambingnya tirau urung dan hasil pahalanya baginya jua. Tetapi gugur tuntutan dengan kurban itu daripada ahli baitnya dan tiada hasil pahala bagi sekalian mereka itu melainkan apabila diniatkan bersekutu dengan mereka itu pahalanya. Kan? Nyo nak kacau baru. Apa masalahnya? Kunyan bahaya medianya nah. Kita nyo apa ada ikut ke dia yang belum media ikut nama kok. Kan tu ni surah apa? Ni kena kejadian awal. Yang baik khilaf ya tanya bab akidah, tauhid. Kalau dah tauhid khilaf ulama pada kafir tu kita takut. Tapi kalau masalah fikih bahaya katanya kan khilaf kan. Nah najuk kafir tu. Jadi nyamban kalau kita 1 kambing tu untuk 1 orang diri kita. Dan enggak ada pahala untuk keluarga kita. Cuma enggak dituntut lagi mereka. Hanya kita yang lihat Allah karena ramai kita sunnah kifayah tapi karena kami yang tu sirauru. Gebi pahala kepada keluarga tanyo kalau kita ada nih bersekutu pahala. Ya menang bersekutu pahala. Nyamban. Mana go hadis Nabi kepegah ini kurbanku dan umat Muhammad. Lahir hadis takalan bahawa Nabi kalau kurban jama tanya dia tengok apa yang kurban le. Ini kurbanku dan ini kurban tu umat Muhammad. Makna lagi bersekutu pahala. Dan urung yang kejadian baru karena bapa media yang dum kan campiknya kepegah na surah urung ko beraya-raya dum bah. Dekat tingkat makam itu 1000 mak ulama ada pegah kan. Di surah itu mah konya gebut dinyo di makam gambar bahkan kira Quran tapi sunnah konya. Padahal waktu lung kalen lung analisa beliau itu cuma menyampaikan lahir hadis sekepegah mana? Bahwa Nabi pernah berkata kurban ini untukku ya Allah dan untuk umat Muhammad. Kayak malah jangan lahir hadis tapi kan sampai lah kau yang bangai kau menang kat surah. Tapi karena media ya. Tanya kan merun-run pegau orang yang dengar. Jabung yang dengar kau sampaikan. Kau tak jawab you inan kan. Di bahaya dah memang medianya ngeri. Tanya waktu nama Ahlussunnah wal Jamaah huruf ulama haji aman. Memang kurung-kurung baca biasa. Ada mengaji tak malim tak. Ulama tak urung. Kan tanya silap kena kan. Maka kadang kan silap ikoh-koh pak medianya. Maka haji hanjit tak iktibar hukum pak medianya ni. Kaji menyokong Abuya mendawali wasiat jaman ke murid. Nebut baik bab kita. Bab orang yang nak kitab ni. Yang makna haji pu. Artinya menyok surah jino, surah jino. Artinya baik guru tanya maksud ni. Syekh Google. Syekh Meta. Ni masa Abuya menyok jaman ke mana orang pupung-pupung kerok kitab kan? Ada guru ya. Ulang tauhid dah. Ai maksud ni kau yang mupom juga roh, anak mupom dah, anak mupom gepom-pom ni, nak tengok gure. Pom maulai kau nyan, nya jama, nya jino. Surah abunya artinya guna gure. Kan tabu bab kitab, masuk bab kitab kan tabu bab orang yang nak kitab. Kan dia tabu bab kitab ni nak mupom ni yo. Orang yang nak kitab lah yang banyak tabu. Jadi enggak bisa iktibar hukum di Google, di YouTube itu media itu anjir. Lebih-lebih masalah tauhid harum dah cok ini. Ya, maka jinan karena media itu ulama ada lewat di situ, orang ahli maksiat juga ada lewat. Punya anak mit yang lewat kena, anak mit tengoknya. Kai pupa. Perampok inan ulama naik-naik dia yang enggak yang bro. Ya, yang lagi tengok karena tengok kedua tu. Ya menan mintu. Ya ban. Jadi muhtamal hukum. Jadi kalau kita berkurban kambing itu sendiri untuk 1 orang, tapi yang keluarga kita ini nggak ditanya lagi. Cuma kalau nggak niat pahala nggak dapat pahala ke saudara keluarga kita. Kalau ada niat baru bisa bersekutu pahala. Paham ya? Bersekutu pahala. Maksud Nabi ya Allah ini kurbanku kurban Muhammad itu bersekutu pahala. Menang surah haji bersekutu pahala. Nyan surah haji mah menyalahi hadis menang kan? Ya makanya ngeri dah. Kan salah orang pegah media. Ngeri ya. Aku ya dia mah. Kalau orang viral yang tumah fitnah ko le ke orang yang sayang. Maka orang yang tamah viralnya kan sayang dia tahu. Ikena ai tumah kan. Ko ngeri-ngeri. Pula orang-orang pungo tu lawitnya le pandai-pandai orang pungo. Ai dah fikir, beru-beru dah yo, penting dah yo beru-beru dah yo kenal ni. Bermula tasarif fuqaha dengan mengatakan sunnah berkurban bagi tiap seorang daripada ahli bait itu menegakkan ia akan barang dikendaki dengan ahli bait itu
segala mereka itu yang mahjur, yakni yang ditegahkan. Jadi ada kekal le fuqaha ulama ahli fikih puikan pada kekal le ulama ahli fikihnya daripada ahli bait puno nyan hai tama getegahkan yang dikendaki ahli bait di sini orang-orang yang mahjur dah. Tanya na keluarga tu atau so mahjurnya ditahankan harta karena orang mahjur ni kan dia itu kayak mana ya? Dia itu si mahjur ini orang yang geden harta dia. Contoh si Safih. Si Safihnya urang ijihnya ipu beliau harta aja dengan harga sedikit. Mesti harga rumah 500 juta. Iji 1 juta ipu beliau. Kena lah dia. Kena ya nenek tu kadang nya wajib kena hartai. Ya bahkan mengkawin je yang lela dengan hajat dah hajat apa sabar. Hartanya je bagi. Habis yang di ipu beliau tu. Yang tak apa lagi lebih harta ada anak-anak orang kaya apa ni nak karena mahjur. Tayo anak tak kenal lah kan pun dia kenal. Yang kedua ada tu muklis. Muklis tu tahu mi orang bangkrut. Dia itu dililit utang. Kata sago utang lilit. Sudah utang habis you. Itu juga ditahan harta dia. Si Safih orang yang menjual harta dengan harga sedikit. Jual rumah harganya 500 juta, dia jual 100 juta. Nah kan? Nah urang lagi. Nah buah nanggu. Itu wajib tahan harta. Bunda pu ira menyona anak lagi yang bena jual harta bagi hanjut. Nya harta warisan sekalipun iji nekalan Safih dia itu menghabiskan harta na rumah yu 100 juta 100 juta ibu bilang ana tu hartanya hanai tambah ngawaji karena wate ge ihtimal ahli bait di sini umi biota ge himpun urang yang wajib nafkah ada getanya karena Allah sekalipun dan ihtimal yang disahihkan akan dia la Syekh Ramli dalam Hasyiah Syarih Raudhah enai le kaji ulama. Jadi pendapat yang sahih pendapat yang kuat juga tegu sahih pendapat yang kuat dalam Syarah Raudhah dan Syekh Ramli bahwa pendapat yang kuatnya yang gekeun ahli bait itu adalah orang yang wajib nafkah atas diri kita termasuk ayah dan ibu kita. Walaupun yang safar rumah yang ahli bait yang kita sahih dalam Syarah Raudhah dan Imam Nawawi. Umpam kan orang yang wajib nafkah. Anak kalau kaya wajib nafkah untuk orang tua. Orang tua kalau kaya wajib nafkah untuk Wallahu a'lam bissawab wa ilal marji wal ma'ab. Pah